Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Yumni Nur Amalia. Tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat opini semua? Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oke sahabat opini, kali ini saya akan menemani sahabat opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik tentunya, yaitu mengenai kode puasa. Nah, seperti yang kita ketahui, puasa di bulan Ramadan itu merupakan rukun Islam yang wajib dijalankan. Nah, namun ada kalanya seseorang tidak bisa menunaikan puasa di bulan tersebut karena ada alasan tertentu, seperti halnya sakit, terus haid bagi perempuan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan tersebut. Banyak ya yang di sini yang bertanya-tanya mengenai kapan sih waktu mengkodok dan bagaimana sih niatnya? Apakah boleh kita mengkodok puasa namun waktunya tuh sudah mepet ke bulan Ramadan berikutnya? Oleh karena itu telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Teh Azlika. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu Teh Azlika. Assalamualaikum Teh Azlika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Sejauh ini puasanya masih aman Teh? Alhamdulillah aman. Nah, kita berbincang-bincang terlebih dahulu Teh sebelum ke pembahasan yang sangat serius, yaitu saya dengar-dengar tetehnya ini semester akhir ya Teh? Iya, alhamdulillah. Mohon doanya ya. Iya. Semoga lancar sampai akhir. Amin. Semoga skripsinya berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Amin, amin. Saya dengar juga tetehnya ini suka berpuisi ya? Oh, iya. Lebih tepatnya menikmati. Lebih menikmati. Apa sih Teh yang membuat Teteh tertarik dengan dunia puisi? Puisi itu kan kebanyakan menyampaikan hal yang tersirat ya. Nah, itu menurut saya hal yang menarik, unik gitu. Jadi menyampaikannya itu tidak langsung to the point, tapi menggunakan rangkaian kata gitu, kata-kata yang indah. Nah, itu menurut saya sangat menarik sekali. Nah, jadi Teh Azlika ini merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Nah, kita langsung saja ya Teh. Sebelum membahas ke pembahasan yang lain, saya akan menanyakan terlebih dahulu mengenai apa sih Teh yang dinamakan dengan kodok? Kodok puasa ya lebih tepatnya. Iya, kodok puasa ya. Kodok puasa itu adalah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan untuk mengganti puasa Ramadan yang tertinggal karena alasan yang dibolehkan oleh syara seperti itu. Nah, itu kodok puasa. Nah, bisa disebutkan Teh alasan yang dibolehkan oleh syara itu seperti apa? Alasan yang dibolehkan oleh syara itu contohnya seperti misalkan untuk perempuan ya, ada haid, nifas, kemudian menyusui atau hamil ataupun orang sakit. Nah, itu yang boleh di kodok gitu menurut syara. Nah, apakah kodok puasa itu harus dilaksanakan secara berturut-turut atau terpisah? Nah, untuk pelaksanaannya kodok puasa itu boleh dilakukan secara berturut, boleh juga secara terpisah. Contoh misalkan kita punya puasa, kodok puasa itu 7 hari misalkan. 7 hari. Nah, untuk 2 hari pertama kita laksanakan di hari Senin Selasa misalkan. Kemudian untuk hari berikutnya di minggu berikutnya ataupun hari berikutnya contoh hari Kamis atau Sabtu seperti itu. Nah, itu boleh. Jadi boleh dilangsungkan ataupun boleh terpisah gitu. Boleh. Nah, jadi sahabat opini, kodok puasa itu bisa dilaksanakan secara berturut-turut ataupun terpisah. Jadi buat teman-teman, buat sahabat opini yang mau mengkodok bisa dilaksanakan secara berturut-turut ataupun secara terpisah. Nah, yang saya akan tanyakan lagi nih Teh ya, mengkodok puasa itu lebih afdolnya tuh disegerakan atau diakhirkan? Karena dulu saya pernah mendengar hadis ya Teh, bahwasannya Siti Aisyah itu mengerjakan qada tuh di bulan Sa'ban, jadi diakhirkan gitu Teh. Nah, lebih afdol yang mana Teh?
untuk mengkodok puasa itu lebih baik disegerakan ya. Karena kan berpuasa di bulan Syawal juga termasuk sunnah gitu. Untuk mengkodok puasa itu memang lebih baik disegerakan. Contohnya misalkan pada bulan Syawal seperti itu. Tetapi ada juga bulan-bulan yang sunat banyak mengerjakan puasa gitu. Contohnya misalkan di bulan Rajab, kemudian Zulhijjah, di bulan Sya'ban juga ya. Cuman kalau bulan Sya'ban itu tidak pada setengah akhir gitu. Karena kan yang saya ketahui itu di bulan Rajab dan Sya'ban itu kita sunahkan untuk memperbanyak puasa itu sebagai kita latihan agar nanti di bulan Ramadan itu kita nggak kaget gitu loh. Ya seperti itu. Jadi dilatih dulu di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian nanti jadi pas begitu Ramadan yang puasa wajib itu kita tidak kaget lagi, sudah terbiasa. Seperti betul itu. Sekali Teh. Nah berbicara mengenai sunnah ya Teh, apakah boleh kita mengkodok puasa itu dibarengi dengan puasa sunnah? Contohnya seperti puasa Senin Kamis seperti itu Teh. Boleh banget ya. Untuk mengkodok puasa itu boleh di hari-hari yang sunnah. Contohnya misalkan hari sunnah puasa misalkan Senin Kamis gitu. Ya, kemudian puasa Arafah, puasa di bulan Zulhijjah, di hari-hari sunat puasa lainnya gitu, itu boleh. Nah yang tidak boleh itu kita mengkodok puasa di hari-hari yang diharamkan. Contohnya misalkan di hari Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian juga di hari Tasyrik itu tidak boleh ya. Seperti itu. Nah bagaimana sih Teh niat mengkodok puasa? Nah untuk niat itu bisa dengan lafaz nawaitu shauma ghadin an qada'i syahri Ramadan lillahi ta'ala. Ataupun kalau misalkan kita tidak hafal bahasa Arabnya iya. Boleh kita dengan cukup mengucap, ya Allah aku akan mengkodok puasa Ramadan di hari esok. Nah tapi untuk pelaksanaan niatnya harus sama dengan puasa Ramadan, yaitu harus sebelum terbit fajar gitu. Kalau puasa sunnah kan boleh ya, batas akhirnya sebelum zuhur. Nah kalau puasa qada itu sama sebagaimana halnya puasa Ramadan. Nah apakah ada konsekuensi bagi seseorang yang tidak mengqada puasanya hingga Ramadan berikutnya Teh? Ada. Untuk seseorang yang tidak bisa memenuhi puasa qadanya sampai Ramadan berikutnya, itu dia pertama dosa, yang kedua harus mengqada, kemudian yang berikutnya juga harus membayar fidyah gitu. Nah ini banyak menjadi kontroversi ya untuk bilangan harinya. Jadi begini, mengkodok puasa kalau misalkan tidak habis dalam 1 tahun, itu kan wajib membayar fidyah. Betul. Selain di kodok puasa juga harus membayar fidyah. Nah untuk mengkodok puasa, meskipun berlipat tahunnya, itu harinya tetap sama. Contoh di tahun 2023 misalkan kita punya hutang puasa 3, 2024 belum juga lunas, terus 2025 belum juga lunas, maka hutang yang 2023 itu kan jumlahnya 3, tetap betul. 3 gitu, tidak bertambah kelipatan. Kalau misalkan kan banyak ya yang mengatakan kalau misalkan lagi mengkodok puasa kemudian batal, baik karena sakit ataupun karena haid gitu kan, itu kan datangnya tiba-tiba, itu puasanya jadi berlipat gitu, hari puasanya jadi berlipat. Tidak ya, tetap kalau misalkan kodok puasa 3 hari lagi, pas kodok puasa hari pertama itu batal misalkan, ya tetap hutang puasanya tetap 3, tidak jadi 6, tidak jadi 4, seperti itu. Baik Teh, apakah ada kata-kata motivasi buat sahabat opini di rumah? Dari saya simpel saja, sebagaimana yang sering dikatakan oleh Mama, bahwa tidak akan ada manusia yang mendapatkan segalanya. Masya Allah, tabarakallah.
Baik sahabat opini, mungkin itu akhir dari sesi perbincangan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan berbagi ilmu kepada kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat opini yang sudah setia menyaksikan dan menonton podcast kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Saya Yumni Nur Amalia sekaligus narasumber saya Teh Azlika pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.